yang akan kita harapkan dari siswa dari segi satu, norma, sikap, sopan santunnya, perasaan, kemauan, dorongan, motivasi. Kita juga perlu untuk menanamkan itu dalam mata kuliah atau mata pelajaran yang akan kita ajarkan kepada siswa. Jangan cuma pinter doang tapi nggak punya perasaan, nggak punya kemauan. Ada orang pinter tapi belajarnya ya biasa-biasa aja. Itu perlu untuk dikoreksi lagi sama guru. Mungkin ranah afeksinya belum terjamah oleh guru, meskipun kognisinya bagus seperti itu. Nah, di sini ada 5 perilaku ya teman-teman semuanya, bisa dilihat di sini. Satu, menerima. Jadi tanamkan kepada siswa itu menerima. Semuanya dengan apa? Nah, ini bahasa KD di sini. Menunjukkan, mengikuti, menyatakan, menjawab. Pandangan pun, pandangan siswa ke guru itu sudah merupakan sebuah penerimaan. Adapun menerima tidaknya dalam ranah paham tidaknya nanti di sini. Yang kedua ini partisipasi. Pandangan seorang siswa kepada guru itu sudah sebuah tujuan pembelajaran secara afeksi, bahwa dia itu menerima, mengikuti, menyatakan bahwasanya saya itu ini Pak, saya mengikuti Anda. Nah, gitu dengan cara pandangan saja. Kemudian yang berikutnya partisipasi. Nah, ketika si anak itu memandangi gurunya, nah dia itu ikut nggak dengan apa yang dijelaskan oleh gurunya, ikut nggak dengan apa yang sedang disampaikan oleh gurunya. Ketika dia melihat saja tapi ternyata kreditannya nggak tahu, berarti dia cuma apa namanya, kalau dalam bahasa Arabnya jismuhu huna lakin akluhu fil kharij gitu. Itu bahasanya seperti itu. Jismuhu fil fasli lakin akluhu dhahaba ila ayyi makan. Nah, itu seperti itu. Contoh mematuhi, berperan secara aktif, berperan secara aktif. Ada stimulus, ada respon. Seperti itu. Itu namanya partisipasi. Kemudian menyumbangkan ide, gagasan, pikiran, melaporkan. Nah, kalau misalkan kalau yang saya amati selama ini kok antum hanya diam saja, saya ngomong diam saja dan tidak ada timbal balik, tidak ada tanya jawab diskusi, ya namanya Anda belum berpartisipasi. Seperti itu. Bisa jadi ini karena gurunya juga, karena dosennya juga belum pandai untuk menanamkan nilai-nilai afeksi yang bunyinya adalah partisipasi. Kemudian selain itu ada apa lagi? Ada 3 lagi ya. Penilaian penentuan sikap, penyesuaian diri. SK-nya bunyinya akan siswa menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan kelas, dengan teman misalkan. Lalu KD-nya apa? Siswa menyepakati. Sepakat. Kemudian siswa menyukai, siswa menghargai. Itu kan sebuah bahasa KD, bahasa yang khusus sebenarnya dari sebuah penentuan sikap. Ini menolak, membela, ikut serta, oke, menyetujui gagasan orang dan semacamnya, itu adalah KD. Kemudian mengorganisasi, ini SK, bunyi SK seperti ini. Kemudian bunyi KD-nya adalah membentuk sistem nilai, merumuskan, mengatur, atau organisasi kan. Nggak perlu saya jelaskan lagi ya, mengatur. Jadi kalau misalkan nanti guru misalkan ya ini, guru akan menggunakan metode diskusi, kemudian setelah itu dibagi kelompok. Nah, setiap kelompok itu kan pasti nanti akan ada anggotanya. Anggotanya pintar, pandai tidak untuk mengatur efisiensi waktu, mengatur tema yang diberikan oleh guru, mengatur apa namanya, hasil ataupun rangkuman dari apa yang disampaikan oleh guru. Kalau pintar, kalau pandai, kalau bisa mengorganisir semua ini, berarti ini KD-nya dapat. Siswa pintar atau mampu mengatur. Itu KD-nya. Kemudian SK-nya bunyinya apa? Ini organisasi. Siswa mengorganisasikan, menghubungkan antar elemen, antara siswa dengan siswa yang lainnya, dengan guru dan dengan kelompok tim yang lain. Seperti itu. Itu afeksi, teman-teman ya. Tidak ada unsur kognisinya di sini. Kemudian pembentukan pola hidup. Di sini ya tadbik amaliyah yaumian. Nah, seperti itu. Ada nggak? Contoh misalkan yang paling gampang maharatul kalam. Untuk belajar istimak wal kalam di kelas. Praktek sampai keren lah. Tapi ternyata di luar antum nggak praktek. Ya sama aja. Ya, itu namanya adalah pembentukan pola hidup. Jadi benar-benar
mata kuliah ataupun pelajaran itu benar-benar sampai dihayati dan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Khususnya kita dalam pelajaran bahasa teman-teman ya. Oke, ini yang kelima. Kemudian sarana psikomotor.